Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Welly Filmadianti dari Lokal 2B. Berikut ini saya akan menjelaskan teknik-teknik komunikasi terapeutik. Yang pertama, menawarkan. Seorang perawat tersedia secara fisik dan emosional. Contohnya, saya akan duduk dengan Anda sebentar. Selanjutnya, pasien untuk menunjukkan perhatian dan minat perawat. Contohnya, kepala mengangguk. Yang kedua, keterbukaan. Seorang perawat mendorong pasien untuk memilih topik untuk diskusi. Contohnya, apa yang ingin Anda bicarakan? Dan selanjutnya, menekankan pentingnya kebutuhan pasien. Contohnya, bagaimana keadaan seorang pasien. Yang ketiga, diam. Seorang perawat memberikan waktu kepada pasien untuk merefleksikan. Contohnya, duduk dengan tenang dan mengamati perilaku pasien. Selanjutnya, dorong pasien untuk mengekspresikan diri. Contohnya, gunakan kontak mata yang tepat. Yang keempat, komentar terbuka. Seorang perawat memberikan pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan jawaban satu kata. Contohnya, ceritakan tentang keluarga Anda daripada berapa banyak Anda miliki. Selanjutnya, yang kelima, refleksi. Seorang perawat berfokus pada isi pesan dan perasaan pasien. Contohnya, pasien, apa menurut Anda sebaiknya saya memberitahu dokter bahwa saya berhenti segera minum obat saya. Yang keenam, restarting, yaitu mengulang atau parafrase pasien ide utama. Contohnya, pasien, saya mengatakan kepada dokter bahwa saya memiliki masalah dengan hal ini, tapi dia tidak mendengarkan saya. Selanjutnya, exploring, yaitu seorang perawat berupaya untuk mengembangkan lebih rinci secara spesifik area yang menjadi perhatian pasien. Contohnya, ceritakanlah lebih banyak tentang perasaan Anda saat Anda tidak melakukan minum obat Anda. Selanjutnya, rekognisi. Seorang perawat menunjukkan isyarat yang teramati kepada pasien. Contohnya, saya melihat bahwa Anda menjadi malu saat saya melihat ada beberapa foto bayi baru itu. Selanjutnya, memfokuskan, yaitu seorang perawat memberikan pertanyaan yang membantu pasien mengembangkan gagasan mengarahkan percakapan ke topik utama. Contohnya, Anda menyebutkan bahwa Anda memiliki masalah dengan Anda bila Anda sangat mual. Selanjutnya, mengarahkan, yaitu perawat memberikan komentar yang mendapatkan informasi spesifik dari pasien digunakan untuk mengumpulkan data penilaian, bukan untuk memuaskan keinginan tahuan perawat. Contohnya, pasien mereka mengatakan bahwa saya perlu menemui spesialis. Selanjutnya, verbalisasi tersirat, yaitu upaya untuk mendeteksi makna sebenarnya pesan verbal. Contohnya, pasien, berapa biaya X-ray ini? Perawat menjawab, Anda khawatir dengan tagihan medis Anda. Selanjutnya, pengamatan, yaitu seorang perawat membuat perhatian pada perilaku yang menunjukkan perasaan. Contohnya, perawat mengatakan, Anda tampak sedih hari ini, kamu pincang seolah kaki Anda sakit. Selanjutnya, mengklarifikasi, yaitu membuat arti pesan pasien menjadi jelas. Contohnya, pasien berkata, kapanpun saya berbicara dengan dokter saya merasa kesal. Dan perawat pun menjawab, katakan pada aku apa yang Anda maksud dengan kesal. Selanjutnya, mencegah perawat membuat asumsi tentang pesan pasien. Contohnya, pasien berkata, mereka bilang saya bisa diberhentikan besok. Dan perawat menjawab, siapa yang memberitahumu ini? Selanjutnya, mengkonfrontasi, yaitu tanggapan verbal perawat terhadap ketidaksesuaian antara kata-kata dan tindakan pasien. Contohnya, pasien berkata, saya sangat marah kepadanya, tapi dinyatakan sambil tersenyum. Dan perawat pun menjawab, Anda bilang Anda marah, namun Anda tersenyum. Selanjutnya, batasi pengaturan, yaitu menyatakan harapan untuk perilaku yang tepat. Contohnya, perawat, sepertinya Anda merasa tidak yakin bagaimana caranya berperilaku sekarang. Dan pasien pun menjawab, apa maksudmu? Dan kemudian perawat menjawab, baiklah, Anda banyak bertanya kepada saya secara pertanyaan pribadi.
Selanjutnya, menetapkan parameter perilaku.